Pertama-tama kita pilih yang create karena kita mau bikin data perusahaan baru. Untuk introduction-nya kita next aja atau kita skip. Serial number-nya kita isi kalau ada, terus kita isi company name-nya dengan selengkap mungkin sesuai dengan perusahaan kita. Di sini company name-nya kita punya PT Mutiara Citra Langgeng. Nah, company number sama VAT-nya kalau misalkan ada diisi aja, tapi kalau nggak ada di skip aja nggak apa-apa. Untuk alamatnya kita isi juga dengan selengkap mungkin. Jalan Pangeran Jayakarta Selatan. Nah, jika sudah, kita bisa langsung skip ke phone number-nya. Kita isi. Untuk fax-nya juga kita isi. Untuk emailnya kita isi juga jika ada. Nah, jika sudah kita bisa next kalau udah komplit. Kita akan masuk ke accounting information-nya. Current financial year-nya kita isi 2024, last month-nya di Desember. Untuk conversion-nya kita isi ke Januari. Nah, lalu untuk number of accounting period-nya kita pakai yang 13. Jika sudah, nanti dia akan kasih kita pop up untuk make sure, yaitu ada konfirmasinya. Apakah periode kita benar dari 1 Januari 2024 sampai dengan Desember 31 2024. Jika sudah, kita bisa next dan nanti akan ada tulisan build your account list. Ini kita pilih yang paling pertama. Kita pilih yang paling pertama. Untuk industry classification-nya kita pilih yang retail. Karena tipe bisnis kita itu penjualan komputer, kita bisa pilih yang komputer dealer. Nanti untuk akunnya nanti otomatis berkaitan dengan penjualan komputer kita. Udah otomatis dari ABSS-nya. Jika sudah kita next, kalau misalkan ini kita bisa klik change kalau kita mau ubah tempat penyimpanannya. Contohnya ini aku mau pindah ke folderku biar lebih gampang ya. Jika udah, file name yang bisa diganti dengan kita inginkan, kita bisa save. Jika sudah, kita bisa next dan kita bisa pilih yang command center. Kita tinggal tunggu loadingnya sampai keluar menu utama dari ABSS Premier-nya. Jika sudah, kita perlu setup untuk preference-nya. Caranya kita ke setup, terus cari yang preference, nanti dia akan keluar menu-menunya. Pertama-tama kita ke sistem, kita cari yang ideal in multiple currency, karena kita mau pakai perusahaan ini dengan multi currency, dengan satu mata uang lebih. Kalau udah, kita pindah ke tab Windows. Kita cari yang automatically check spellingnya. Ini kita uncheck aja, biar nanti pas kita input transaksi, dia nggak ada pop-up auto spelling gitu. Nah, kita lanjut lagi ke menu atau tab sales. Kita cari yang warn for duplicate. Nah, untuk warn for duplicate ini kalau dicentang, kita ke terms, kita ganti untuk credit terms-nya. Kita cari yang in a given of day,
diskon days-nya sesuai sama peraturan perusahaannya. Di sini kita akan dapat diskon. Kita akan kasih diskon kalau misalkan dia bayarnya kurang dari 10 hari, balance due day-nya itu di 30, diskon for early payment-nya itu dapat 2% kalau misalkan dia bayarnya sebelum 10 hari. Nah, kalau misalkan udah, kita boleh klik OK. Setelah itu kita bisa ke tab purchase, cari yang one for duplicate juga. Kalau tadi untuk sales, nah ini untuk purchase ordernya. Kalau udah, kita bisa lanjut ke tab security. Kita cari yang user ID. Nah, ini kita untuk bikin ID kita. Jadi nanti pas login kita bisa pakai user ID kita. Kita bikin ini. Di sini saya akan bikin itu di PT Mutiara. Saya akan bikin di PT Mutiara Citra Langgeng. Nah, kita tinggal OK. Jika sudah, kita bisa OK. Nah, ini semua tabnya udah keisi dari awal sampai akhir. Kalau misalkan udah, kita bisa klik OK. Untuk bagian preference sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke pembuatan mata uangnya. Tadi kan kita menyalakan multiple currency-nya ya. Berarti kita menggunakan lebih dari satu mata uang. Nah, jika sudah, kita bisa ke list, ke currency. Nanti ini ada banyak yang udah disediain sama EBSS. Cuman karena kita mau pakainya cuma dua, yaitu USD dan rupiah. Yang lain-lainnya ini boleh kita hapus aja dengan cara klik ini, terus kita klik kanan, pilih yang delete currency. Jika sudah nanti dia akan terhapus otomatis. Nah, kita lanjutkan terus aja sampai dengan tersisa yang kita inginkan. Nah, ini di sini saya cuma akan mengambil yang lokal, yang USD lokal ini. Jika sudah, kita bisa pilih yang tulisan lokal ini tidak boleh dihapus. Karena basicnya, karena kita itu adalah rupiah, dia lokalnya ini berarti kita ganti dari USD ke IDR, lalu untuk currency name-nya itu rupiah. Nah, untuk exchange rate-nya nggak usah diganti, currency simbolnya kita ganti ke RP tapi tanpa titik. Setelah itu, jika misalkan sudah, kita bisa OK. Nah, ini kan baru yang rupiah, sedangkan kita punya dua mata uang ya. Kita berarti tambahkan lagi yang satu dengan currency code-nya itu di USD. Currency name-nya itu berarti United Dollars. Nah, untuk exchange rate-nya kita isi yang terbaru, yaitu di 15.512. Nah, ini tuh exchange rate yang terbaru. Untuk currency simbolnya berarti juga berubah menjadi US dollar. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK. Akan terbentuk currency-nya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk cara menghapus akun-akun yang sudah tidak diperlukan ataupun yang memang sudah kita tidak gunakan. Caranya kita bisa ke account, terus account list. Nanti dia akan keluar nama-nama akun yang udah terbuat otomatis dari EBSS-nya. Contohnya, akun yang mau kita hapus tuh ada check account, ada payroll check account. Caranya kita bisa tinggal double klik, lalu kita klik kanan delete account. Nah, kita akan menghapus yang cash drawer ini juga dengan cara yang sama, double klik, lalu klik kanan delete account. Lalu untuk last prof-nya ini juga kita akan hapus dengan cara yang sama. Nah, inilah cara untuk menghapus akun. Setelah itu, kita akan belajar untuk cara mengedit nama akun. Jadi, akun-akun ini akan kita gunakan, tapi dengan nama yang berbeda. Contohnya,
check account di sini kita akan ganti namanya menjadi cash DR. Nomor akunnya tetap sama karena kita bisa menyesuaikan aja dengan permintaannya. Lalu petty cash bisa kita ubah atau kita ganti namanya menjadi Bank BCA IDR dengan nomor akun yang sama. Lanjut lagi kita bisa ke undeposit ini, namanya kita ganti menjadi undeposit check dengan nomor akunnya itu berbeda ya, yaitu 3170 sesuai permintaan. Selanjutnya kita cari trade debtors untuk diganti namanya menjadi trade debtors IDR. Kita tinggal tambahkan aja IDR. Nah, jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya terakhir kita cari trade creditors yang akan kita ganti akan kita tambahkan IDR. Jika sudah, oke. Nah, itulah cara untuk menghapus dan juga mengganti atau mengedit nama akun. Nah, masih di menu yang sama, kita akan belajar untuk membuat daftar akun baru. Caranya kita tinggal klik New, lalu kita pilih header ataupun detail sesuai dengan ketentuan soal. Nah, kita juga bisa pilih account type-nya ya. Account type-nya di sini kita pilih yang bank, lalu account number-nya bisa kita masukkan aja sesuai, yaitu di 2120. Namanya itu cash atau dalam kurung USD. Nah, karena currency-nya ini USD dimintanya, berarti kita bisa ke details, lalu kita ganti currency-nya ke USD. Nah, jika sudah, kita klik OK, kita tinggal OK aja. Nah, nanti dia udah akan kebuat otomatis. Kita cari nih. Ini yang tadi kita buat, dia udah langsung kebuat juga satu akun exchange, tapi dengan base currency-nya itu IDR. Tuh. Jadi ini tidak perlu kita ubah karena sudah sesuai dengan ketentuan soal. Kita bisa lanjut bikin ke yang bank USD sekarang. Kita klik new lagi, masih dengan detail, lalu kita pilih yang bank, untuk nomor akunnya 2150. Untuk account name-nya kita bisa ganti ke USD. Nah, kita bisa ke details dan kita ganti lagi currency-nya ke USD sesuai permintaan. Oke, nanti dia akan terbuat otomatis juga. Jangan lupa untuk diganti account type-nya menjadi bank ya. Tadi yang cash belum diganti, kita ganti terlebih dahulu. Yang bank juga kita ganti sesuai permintaan. Maaf, jika sudah, kita bisa lanjut ke account receivable-nya. Account type-nya account receivable, lalu trade debtors-nya. Nah, 2220. Oh maaf, harusnya 2210. Dengan nama jangan lupa kita ganti ke USD. Nanti yang USD-nya jangan lupa untuk kita ganti account type-nya menjadi account receivable. Jika sudah, kita bisa ganti, bisa kita tambahkan ke account payable, yaitu account payable dengan nomor akun
Nah, kita udah sampai di other income, boleh diperhatikan. Kita akan memilih other income, tapi untuk account-nya kita bisa pilih yang header atau yang header, ya, yang ada tulisan header account-nya. Baru kita bisa lanjut untuk membuatnya. Jadi untuk ketentuannya bisa diperhatikan ya. Nah, jika sudah semuanya, kita bisa klik OK dan pembuatan akunnya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke link account. Untuk link account sendiri, cara pembuatannya kita bisa ke list, lalu kita currency. Link accountnya ini kita akan mengecek apakah account yang ke link ke currency ini sudah sesuai atau belum, karena nantinya penggunaan link account ini akan membentuk sebuah jurnal. Kita cek receivable account-nya apakah sudah sesuai. Ini untuk yang rupiah apakah sudah IDR. Lalu untuk akun-akunnya bisa disamakan seperti ini. Lalu ini yang account payable-nya atau payable account-nya apakah sudah IDR. Jika sudah seperti ini berarti sudah benar. Nah, kita lanjut lagi ke yang United States Dollars. Nah, ini account receivable account-nya kita cek apakah sudah USD ya. Nah, ternyata kan belum. Maka dari itu kita perlu mencari akun yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang aset account ini bisa kita isi dengan trade debtors yang USD ya, tapi ya. Nah, ini kan masih IDR. Kita harus ganti ke USD. Nah, jika sudah, ini bisa kita centang saja semuanya. Lalu diisi sesuai dengan ini. Jika sudah, kita bisa pindah ke payable account. Payable account-nya jika masih kosong, bisa kita isi sesuai dengan currency yang tadi sudah kita pilih, yaitu ini trade creditors yang USD, lalu yang bawahnya ini kan masih IDR, kita cari yang USD berarti.
Lalu kita bisa centang. Yang pertama kita tidak perlu centang ya. Kita centang cukup yang 2, 3, 4, dan 5. Expense-nya bisa kita isi dengan free paid. Lalu untuk yang kedua bisa kita isi dengan deposit paid. Lalu discount taken dan juga ada late fees paid ya. Jika sudah, kita bisa pilih OK. Nah, link account-nya pun sudah otomatis terbentuk dan nanti jika ada jurnal, dia sudah otomatis terbentuk dengan link yang sudah kita tautkan tadi. Selanjutnya, kita akan membuat data pajak. Nah, caranya ada di list, lalu kita bisa pilih yang tax code. Di sini kita bisa edit aja yang VAT ini. Nah, kita ubah menjadi PPN, description-nya itu berarti pajak tambahan nilai. Nah, rate-nya itu ada di 11% mengikuti kurs yang sekarang. Lalu untuk link account-nya sudah sesuai ya, yaitu VAT collected dan nyampe. Jika sudah, kita bisa OK. Nah, untuk pajak sudah selesai, kita bisa langsung lanjut ke pembuatan data job. Job ini tuh berguna untuk kita bisa ngelihat bagi-bagi pekerjaannya, apakah itu produk atau jasa yang yang mendapatkan laba ataupun rugi. Caranya kita bisa klik new. Untuk job number-nya itu kita bisa isi dengan kode atau inisial. Di sini saya isinya P dengan job name-nya itu produk. Jika sudah, kita bisa klik new lagi dengan membuat yang baru, yaitu dengan inisial J dengan job name-nya itu jasa. Nah, nanti dia udah otomatis kebuat P dan J. Jika sudah, kita bisa lanjut ke pembuatan kategori. Nah, EBSS sendiri juga memiliki fasilitas tambahan yang bisa misahin laporan per divisi, cabang, ataupun per kategori. Caranya itu gampang, tinggal klik new. Caranya itu mirip-mirip dengan pembuatan job tadi. Kita tinggal isi aja di sini, kita isi inisialnya, kategori ID-nya L, dengan kategori name-nya itu lokal, misal. Nah, kita klik new, lalu kita bikin lagi yang baru, yang satu lagi, O, dengan nama overseas. Jika sudah oke, nanti dia udah otomatis terbuat kategorinya. Selanjutnya, di sini di ABSS juga memiliki namanya pembuatan price level. Masih di menu list, kita bisa pilih yang custom list dan field name. Ya, habis itu kita pilih yang price level. Price level di sini kita kan punya dua currency. Kita bisa kasih prioritas currency kita mau yang apa. Di level A, saya akan masukkan yang IDR, berarti yang B otomatis yang kedua itu ada di USD. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK aja. Karena pembuatan data awal kita sudah selesai, kita bisa melakukan backup ya. Setelah kita menginput semua data awal perusahaan, kita bisa membackup file kita dengan cara pertama-tama kita verify company file dulu, kita klik OK. Nah, kalau sudah no errors yang tidak ditemukan di file kita, kita bisa lanjut untuk backup. Caranya kita klik file, backup. Ini kita backup company file only dan do not check company file for error. Continue, kita bisa pilih kita mau simpan di mana dengan nama apa. Di sini aku akan backup dengan nama PT Mutiara PT Mutiara Citra Langgeng. Nah, aku akan save di sini. Nah, jika sudah tersave,
kita bisa keluar dari aplikasi. Nah, oke, kita lanjut ke pembuatan data customer, supplier, dan juga employee. Caranya kita bisa ke menu card file, lalu kita pilih yang card list, kita bisa langsung klik new. Nah, di sini nanti ada tulisan card type-nya. Kita bisa pilih ya, bisa customer, supplier, employee, atau personal sesuai keinginan kita. Yang pertama, kita bikin dulu yang customer-nya, destination-nya kita bisa klik yang company, dan PT-nya bisa sesuaikan dengan ketentuan dari soalnya. Di sini aku masukin yang PT Datum Indonesia yang memiliki card ID C001 yang menandakan C itu customer ya. Untuk alamatnya kita bisa tulis dengan selengkap mungkin. Nah, karena di sini dimintanya itu currency-nya USD, maka dari itu IDR-nya kita ubah ke USD. Lalu kita bisa pindah ke selling details. Untuk item price levelnya, kita bisa pilih yang USD sesuai dengan ketentuan soal. Tax code-nya kita pilih yang pajak pertambahan nilai. Jika sudah, kita bisa klik OK. Atau bisa langsung klik New aja. Nah, kita bisa lanjut lagi ke customer yang selanjutnya. Currency-nya karena dia mintanya IDR, berarti tidak perlu diganti ya. Card ID-nya kita ganti ke C002, yaitu customer kedua. Lalu untuk alamatnya ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 123, dengan kotanya ada di Jakarta Selatan. Masih dengan step atau langkah yang sama, kita ke selling details, lalu untuk item price levelnya, kita bisa pilih yang IDR, sesuai ya. Lalu tax code-nya kita pindahkan ke pajak pertambahan nilai. Jika sudah, kita bisa klik new, dan kita akan lanjut lagi ke customer yang ketiga, yaitu PT Sukses Makmur. C003, currency-nya IDR, untuk alamatnya ada di Jalan Sudirman, nomor 789, yang berada di Kota Bandung. Lanjut, kita ke selling details, kita ke item price-nya yaitu IDR, tax code-nya jangan lupa untuk diganti, lalu kita klik new. Kita isi sampai dengan customer-nya selesai. Selanjutnya kita ada PT Berkah Sejahtera. Dengan card ID-nya C004, currency-nya ada di IDR, lalu untuk alamatnya ada di Jalan MH Tamrin, nomor 456, yaitu ada di Jakarta Pusat. Jika sudah, kita bisa ke selling details, item price levelnya kita bisa ke IDR, tax code-nya kita ubah ke PPN. Lanjut, kita klik new lagi. Untuk customer yang terakhir ada dengan nama PT Prima Abadi dengan card ID-nya C005, currency-nya IDR, lalu untuk alamatnya ada di Jalan Asia Afrika, nomor 123, yang ada di kota Jakarta, ada di kota Bandung. Lanjut ke selling details, item price-nya kita pilih currency yang sesuai, tax code-nya jangan lupa kita ganti, kita klik new. Setelah itu kita bisa pindah ke
Kita sudah bisa pindah ke supplier karena customer-nya sudah selesai. Kita klik card type-nya supplier, destination-nya masih yang company. Namanya kita sesuaikan, yaitu di sini ada suppliernya PT Datum ya, masih dengan PT yang sama. Dengan card ID-nya S001 yang menandakan bahwa ini adalah supplier yang pertama. Untuk currency-nya ada di USD. Kita jangan lupa pilih. Alamatnya kita masukkan secara lengkap. Jalan Pluit Selatan Raya, nomor 1, Jakarta Utara, dengan postcode-nya ada di 14450. Kita ke buying details, lalu kita bisa pilih tax code-nya ini ke PPN. Jika sudah, kita bisa klik new. Lanjut lagi ke supplier yang kedua, yaitu ada di PT Cemerlang Mandiri dengan S002, currency-nya IDR, ada di Jalan Sudirman nomor 789 yang berada di Medan. Buying details-nya kita ubah tax code-nya menjadi PPN. Lanjut, kita new. Lanjut lagi ke supplier selanjutnya, PT Maju Sejati S003 yang berada di Jalan Veteran Yogyakarta. Currency-nya IDR, buying details-nya dengan tax code diganti menjadi PPN, kita klik new. Kita lanjut lagi ke supplier yang keempat, yaitu PT Sejahtera Bersama dengan card ID-nya S004, currency-nya IDR, untuk alamatnya ada di Jalan Esparman nomor 123 dengan kota Semarang. Buying details, tax code-nya diganti PPN, new. Berarti kita sudah masuk ke supplier yang terakhir, yaitu PT Abadi Makmur. Dengan card ID-nya S005, currency-nya masih IDR, untuk alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk. Ada di Jalan Hayam Wuruk nomor 789 Denpasar. Kita ubah untuk tax code-nya. Nah, jika sudah, kita klik nih. Kita bisa lanjut ke card type yang baru, yaitu employee atau karyawan. Nah, destination-nya otomatis terganti menjadi individual. Kita bisa langsung pilih saja namanya ya. Namanya itu ada di, berarti William Stephen. Ada di E001 yang menandakan employee yang pertama. Untuk currency-nya kita ubah ke USD sesuai permintaan. Alamatnya kita masukkan secara komplit. Apartemen Central Park, Jalan Legend Esparman, nomor 28 yang ada di kota Jakarta Barat. Jika sudah, kita klik new, kita ganti lagi ke employee yang baru, yaitu di Rosdiana Oci E002, currency-nya tetap IDR yang beralamat di GoFloat City Resident. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK. Nanti sudah otomatis terbuat customer-nya, data customer, data supplier,
dan juga data employee-nya. Oke, next kita akan lanjut ke pengisian saldo awal akun. Caranya kita bisa ke setup, terus kita cari yang balance, setup, balance, dan kita cari yang account opening balance. Nanti dia akan keluar akun-akun yang udah kita tadi ganti namanya, udah kita hapus, dan juga yang sudah kita edit gitu. Nah, bisa kita isi sesuai dengan tabel saldo awal akun yang ada tertera di soal. Kita tinggal isi aja sesuai dengan saldo normalnya ya. Contohnya kayak komputer at cost-nya kita isi 30 juta. Lalu untuk akumulasinya kita isi dengan tanda minus. Lalu kita bisa lanjut ke printer 5 juta. Jadi kita isinya sesuai dengan ketentuan yang sudah dikasih tahu di soal. Dengan isinya, dengan syarat, kita harus tahu dulu saldo normalnya ada di bagian mana. SUDR-nya 10 juta. Untuk cash USD, kita bisa isi dengan dolar ya. Kita enter, nanti akan keluar pop-up seperti ini. Kita bisa klik calculate now, lalu ini bisa di OK aja. Nanti untuk nominalnya udah akan keluar otomatis. Nah, kita bisa lanjut aja ke Bank BCA sebesar 100 juta. Untuk USD-nya ada di 11.000 dolar. Nah, ini juga sama. Kita kalau enter, dia akan tulisan seperti ini. Kita bisa calculate now, kita OK. Nanti udah otomatis keluar nominalnya. Kita isi trade debtors-nya sebesar 25 juta. Lanjut, kita bisa cari trade creditors. IDR. Nah, sebesar 1 juta. Kita bisa kembali lagi ke atas ya, karena ini laptop Lenovo ada di akun pertama. Laptop Lenovo, maksudnya akun nomor 1. Laptop Lenovo sebesar 8.500.000. Yang HP-nya 10.500.000. Mouse Logitech-nya ada di 240.000. Kita bisa lanjut terus aja mengisi nominalnya sesuai dengan soal. Nah, kita bisa turun lagi cari yang owner atau share capital sebesar 250 juta. Nah, nanti jika sudah semua, cara tahu benar atau tidaknya pengisian saldo akun bisa dilihat dari amount left-nya. Maaf, 107, 3, 4. Nah, amount left-nya ini kalau 0 berarti ini benar ya. Kalau amount left-nya ini tidak 0, berarti ada yang salah dalam penginputannya. Jangan diklik OK terlebih dahulu kalau masih ada yang salah. Ini kalau misalkan sudah 0, berarti sudah benar, kita bisa klik OK. Maka untuk penginputannya sudah selesai untuk saldo awalnya. Setelah membuat saldo awal akun, kita lanjut ke saldo awal piutang dan hutang. Caranya itu mudah sekali, kita tinggal pilih aja di setup, kita cari balance. Nah, kalau misalkan untuk piutang, berarti kita cari yang customer balance. Di sini kita bisa filter melalui currency-nya. Kita bisa pilih aja. Kalau ini customer-customer yang currency-nya IDR. Kalau kita mau cari yang USD juga bisa. Nih, ada PT Datum. Tapi karena di soalnya kita mau edit yang Megah Jaya, yaitu dia ada di IDR, maka kita tinggal klik aja karena, terus kita add cell. Nah, karena customer-nya udah benar PT Megah Jaya, kita tinggal masukkan keterangan-keterangan yang sudah ada di soal. Ini INV atau invoice yang pertama pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, memonya boleh diisi, boleh tidak ya. Lalu untuk balance-nya, total including tax-nya kita bisa tulis yang 25 juta. Jika sudah, kita bisa klik job-nya
yang P, lalu kategorinya yang L. Nah, ini kita isi sesuai dengan soal atau pertanyaan yang sudah diberi penjelasannya. Untuk jika sudah, kita bisa klik record. Nah, nanti udah ada tulisan congratulations karena udah sesuai. Jadinya out of balance-nya itu sudah nol. Kita bisa lanjut lagi ke input saldo hutang. Kalau yang tadi kan piutang, kita pilihnya customer. Kalau hutang berarti kita pilihnya yang supplier. Kita bisa pilih dengan filter yang sama, ada currency-nya IDR, ada juga yang currency-nya USD. Tapi di sini karena dia ketentuan soalnya itu PT Cemerlang Mandiri, maka dia ada di currency IDR. Kita bisa pilih, bisa klik, lalu kita add purchase. Nah, add purchase di sini kita bisa pilih yang untuk PO-nya kita bisa INP01. Lalu untuk date-nya 31 Desember 2023. Untuk opening balance-nya ada di 30 juta. Nah, jika sudah, jangan lupa dipilih job dan kategorinya jika ada keterangannya. Jobnya ada di produk dan juga untuk kategorinya ada di lokal. Jika sudah, kita bisa langsung record saja. Nah, dia sudah record, kita bisa langsung close. Selanjutnya, kita akan mengisi data persediaan barang. Caranya, kita ke menu inventory, kita pilih yang item list. Nah, nanti akan keluar, kita klik yang new, karena kita mau membuat data persediaan barangnya. Untuk item number, kita bisa isi sesuai dengan ketentuan soalnya. Di sini item numbernya itu LLV, dengan nama panjangnya itu laptop Lenovo. Nah, dengan nama panjang laptop Lenovo. Lalu untuk ini kita centang semua, I buy, I sell, I inventory. Untuk cost of sale account-nya kita bisa pilih dengan yang laptop purchase karena ini laptop. Lalu untuk I sell-nya ini kita pilih yang laptop Lenovo sesuai dengan namanya. Untuk inventory-nya kita juga pilihnya itu yang laptop Lenovo juga ya, di 2310. Nah, jika sudah kita ke buying details, untuk unitnya ini kita tulis unit untuk satuannya. Lalu untuk selling detailsnya, kita bisa tulis best selling price-nya di 10 juta. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut lagi. Di sini unitnya itu unit USD-nya kita bisa pilih sesuai dengan soal yaitu 645. Untuk level-level ini bisa kita hapus saja. Untuk tax code-nya kita bisa tulis yang NT. Nah, jika sudah kita bisa klik OK atau bisa new kalau misalkan kita mau tambahkan lagi. Karena di sini kita mau nambahin lagi, kita bisa klik new aja. Oh, yang di buying detailsnya jangan lupa ya. Kalau kita lupa untuk klik tax code-nya, nanti akan muncul pop-up seperti itu. Kita klik yang MT, lalu kita klik new. Lanjut lagi ke yang LHP. LHP ini panjangannya laptop HP. Untuk cost of sale-nya udah benar, karena ini laptop HP berarti untuk sale dan inventory-nya perlu kita ganti. Jadi laptop HP, ini juga sama. Jadi laptop HP. Jika sudah, kita bisa ke buying details. Nah, ini kan tadi udah kita isi, jadinya udah otomatis. Paling yang perlu kita ubah yaitu di best selling-nya. Best selling-nya ini di 12 juta. Untuk USD-nya, berarti kita menyesuaikan yaitu di 774. Ini bisa kita hapus saja. Jika sudah, kita klik new. Kita bisa lanjut lagi.
ke MLG, itu mouse Logitech. Nah, karena udah mouse masuk ke mouse, berarti cost of sales-nya juga kita ganti ke mouse. Ini juga kita ganti ke mouse Logitech, dan ini juga sama. Buying details-nya juga sudah sama. Kita ke selling details-nya, kita ganti harganya menjadi 150.000. USD-nya ada di 10. Nah, jika sudah, kita klik new dan kita lanjut buat yang baru lagi di MHP, yaitu mouse HP. Kita ganti untuk income-nya menjadi mouse HP. Kita ganti lagi langsung ke buying details, ke selling details dengan harganya itu 100.000. Untuk USD-nya di $7. Jika sudah, kita lanjut ke yang baru, yaitu di KLG. KLG di sini adalah keyboard ya, keyboard Logitech. Nah, karena udah keyboard, kita jangan lupa untuk menggantinya ke cost of sales-nya ke keyboard purchase. Ini juga kita sesuaikan menjadi keyboard Logitech. Buying details-nya sudah sesuai, selling details-nya kita sesuaikan nominalnya menjadi 200.000. USD-nya ada di $13. Nah, terakhir kita klik new. Barang terakhir itu ada di KHP. KHP dengan kepanjangan keyboard HP. Kita ubah dulu. Buying detail sudah sesuai, selling details-nya kita sesuaikan nominalnya menjadi 150.000. Untuk USD-nya ada di 10. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nanti akan keluar untuk detailnya, sell price-nya segini. Nah, setelah kita masukin nama-nama persediaannya, sekarang kita masukkan saldo awal dari persediaan tersebut. Caranya, kita ke inventory, terus kita ke count inventory. Kita tinggal masukin aja persediaannya. Contohnya, keyboard HP itu ada di 1 piece. Lalu untuk keyboard Logitech ada di 1 piece. Untuk laptop juga 1 piece. Lalu untuk mouse-nya ada di 2 piece. Jika sudah sesuai, kita bisa adjust inventory. Nanti akan keluar pop-up seperti ini, kita bisa klik continue aja. Lalu kita bisa buka opening balance-nya. Nah, lalu untuk tanggalnya, kita bisa tulis ke tanggalnya itu persediaan untuk tanggal 1 ya, 2024. Lalu untuk unit cost-nya kita bisa sesuaikan aja dengan yang sudah tertera di soal. Untuk KHP, ada di 120.000. Dengan account-nya itu ada di 2520. Dia sudah auto sesuai ya. Lalu untuk KLG-nya ada di 180.000. Untuk account number-nya ada di 2510. Nah, LHP ada di harga 10.500.000. Dengan nomor akunnya itu 2320. Untuk LLV-nya di 8.500.000 dengan nomor akun 2310. Untuk mouse-nya, yang pertama mouse HP ada di harga 80.000 dengan nomor akunnya itu 2420. Terakhir MLG ada di 120.000 dengan nomor akun 2410. Nah, jika sudah, kita bisa langsung record aja karena untuk amount, unit cost, dan account-nya sudah sesuai. Kita bisa record, nanti dia sudah otomatis akan ada di sini. Kita bisa Ctrl R.
Nah, setelah pencatatan saldo piutang, sekarang kita melakukan pencatatan saldo hutang. Caranya kita bisa ke setup, lalu ke balance. Kalau piutang kan customer. Nah, berarti kalau hutang kita bisa pilih yang ke suppliernya. Ini juga kita bisa pilih currency-nya ya. Kita bisa pilih currency-nya, mau IDR ataupun yang USD. Nah, karena di sini dia itu PT Cemerlang Mandiri, kita klik yang PT Cemerlang Mandiri yang ada di currency IDR. Habis itu kita add purchase, supplier name PT Cemerlang Mandiri, lalu untuk PO-nya kita bisa sesuaikan namanya yaitu INV atau invoice pertama. Untuk tanggalnya ada di 31 Desember 2023. Nah, untuk memonya, kalau kita mau ganti boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Total including tax-nya sebesar 1 juta. Kalau dia ada job atau kategorinya, kita juga bisa isikan ya. Contohnya seperti ini. Jobnya ada di P atau produk, lalu kategorinya ada di L atau lokal. Jika sudah, kita bisa langsung record. Sampai ada tulisan congratulations. Nah, jika sudah, ini berarti sudah benar. Kita tinggal klik OK. Di sini out of balance amount-nya sudah 0 rupiah. Nah, jika untuk saldo awalnya, data-data awalnya sudah terisi semua, kita bisa cek company data auditornya sebelum masuk ke transaksi. Ini penting untuk dilakukan, karena kalau data awalnya tidak sesuai atau ada yang salah, terus kita sudah masuk ke transaksi, nantinya sampai ke belakangnya akan salah semua. Caranya kita bisa ke menu account, lalu company data auditor, kita langsung ke transaksi review atau yang ketiga. Nah, untuk start date-nya di 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Untuk tahunnya 2024 ya, kita bisa klik run review. Nah, kalau untuk yang tadi sudah kita masukkan, itu sudah tercentang atau terchecklist semuanya ya. Berarti menandakan ini data-data kita sudah sesuai semuanya, sudah benar. Jadi kita bisa lanjut ke transaksi. Tapi jika ada salah satu aja yang X atau merah, berarti ada yang salah dengan data awal kita. Maka dari itu harus kita cari sampai ini semuanya terchecklist. Jika sudah, kita bisa langsung close saja dan bisa langsung lanjut ke transaksi. Oke, kita masuk soal pertama. Masuk soal pertama yaitu transaksi kas masuk. Kita langsung aja ke bisnisnya. Lalu kita ke banking, kita ke receive money. Akunnya kita ganti dari kas ke Bank BCA. Lalu tanggal yang kita ganti ke tanggalnya itu 01 bulan 1 2024. Jumlah yang kita masukin 250 juta. Jangan lupa memonya juga kita masukin. Setoran awal pemilik ya memonya. Akunnya kita masukin. Owner share capital. Memonya terisi otomatis. Kita lihat out balance-nya kalau udah 0 berarti udah benar. Tinggal kita record. Kita tutup. Selanjutnya soal kedua yaitu transaksi kas keluar. Kita ke akun, ke transfer money, lalu kita ganti di tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2024. Akun kas yang paling atas kita ganti ke Bank BCA. Kita masukin jumlahnya itu 3 juta. Dan memonya juga kita masukin. Transfer dari bank ke kas. Kalau sudah kita record, yang kita tutup. Oke, soal ke 5 yaitu transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang rupiah. Terusnya ke sales, baru ke enter sales. Ke customernya kita klik, kita masuk ke Mega Jaya, PT Mega Jaya. Terminusnya kita atur dulu karena dia menggunakan net 30 ya, jadi kita nolkan semuanya.
kita okein. Sebelum kita ganti tanggal, kita ganti layoutnya dulu. Kita klik layout, kita pilih item, lalu kita klik OK. Lalu kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal 5 bulan 1 2024. Jangan lupa jumlahnya kita isi sesuai dengan soal ya. Price-nya sudah sesuai, totalnya sudah sesuai, jobnya kita masukin sebagai produk. Nextnya kita masukin sebagai soal. Kita cari masuk Logitech ya. Jobnya kita ganti lagi produk. Teksnya kita ganti ya, yang ini ke PPN semua. Oke, kalau sudah semua kita record. Oke, kita tutup lagi. Selanjutnya soal ke-6, yaitu soalnya masih sama tentang penjualan kredit, tapi ini menggunakan mata uang asing. Terus masuk ke sales, ke enter sales, lalu ke customer, PT Domus Indonesia. Terminsnya kita ganti, dia after OM, ganti yang 10. Oke, kalau sudah, duanya kita hapus, 2%-nya. Oke. Termsnya udah oke, tanggalnya kita layout dulu, kita ganti. Date-nya pilih item, kita okein. Kita masukin tanggalnya, yaitu tanggal 6 bulan 1 2024. Kita masukin sesuai dengan transaksi. Price-nya, kalau price-nya udah sesuai ya, terus skin job, kita pilih produk. Kalau udah semua kita record, lalu kita tutup. Untuk transaksi nomor 5 ini ada penjualan barang secara kredit menggunakan mata uang IDR. Kita klik sales, lalu enter sales. Kita klik customer, pilih Mega Jaya, lalu klik terminnya, yaitu diskonnya kita nolkan. Balance-nya tetap 30 ya. Lalu kita akan mengisi layoutnya, pilih item, lalu klik OK. Lalu kita isi tanggalnya, jangan lupa ya, sesuaikan. Setelah itu kita pilih, kita masukkan transaksinya. Untuk item kedua kita isi. Tadi ada mouse Logitech ya. Produk. Semuanya dikenakan PPN ya, teman-teman. Lalu kita record. Selanjutnya di sini ada transaksi nomor 6, yaitu penjualan kredit menggunakan mata uang USD. Masuk ke menu sales, lalu enter sales, lalu masukkan customer, yaitu Dantrum, lalu pilih termin. Sesuaikan ya dengan persyaratan pembayarannya. Nolkan diskonnya. Oke. Lalu masukkan layoutnya, kita pilih item. Oke. Lalu kita masukkan tanggal yang tertera ya. Setelah itu kita masukkan itemnya. Ganti produk.
kita record. Untuk transaksi nomor 7 di sini ada pembelian tunai menggunakan mata uang IDR ya. Kita ke menu purchase, lalu enter purchase. Lalu di sini kita pilih suppliernya. Lalu pilih terminnya. Kita menggunakan COD, lalu oke. Lalu di sini kita pilih layoutnya yaitu item, klik OK. Lalu kita masukkan tanggal yang sesuai ya. Lalu kita masukkan itemnya. Keyboard Logitech. Lalu presisnya. Masukkan PPN-nya, lalu jobnya, produk, item yang kedua kita masukkan keyboard HP, lalu per pitch-nya, totalannya, masukkan PPN, lalu klik record. Jika sudah, klik saja OK. Selanjutnya di sini ada transaksi nomor 8 yaitu pembelian tunai menggunakan mata uang USD. Kita masuk ke purchase, lalu enter purchase, lalu kita masukkan suppliernya. Pilih suppliernya, lalu kita pilih terminnya yaitu COD. Kita klik OK, lalu kita ke layout, pilih item, klik OK. Lalu masukkan tanggalnya ya. Setelah itu kita masukkan itemnya. Tadi ada laptop Lenovo. Masukkan. Untuk item yang kedua juga tadi ada mouse Logitech. Kita pilih produk. Jika sudah, kita klik record. Di sini di transaksi nomor 9 ada transaksi penjualan tunai IDR dengan syaratnya yaitu COD. Langsung saja pilih ke sales, terus kemudian enter sales. Lalu untuk customernya kita pilih PT Berkah Sejahtera, kemudian terminnya kita ganti dengan COD, lalu oke. Dan untuk tanggalnya kita isi dengan tanggal 12 bulan 1 2024. Nah, layoutnya kita ganti dengan item. Setelah item lalu kita oke. Untuk kuantitinya 6 dan item numbernya itu udah, nanti akan milih keyboard Logitech, lalu price-nya 200.000. Untuk jobnya itu produk. Untuk teksnya kita pilih PPN. Nah, terus kemudian yang kedua shift-nya itu 10 kuantitinya, dan harga satu kita pilih item numbernya keyboard HP, jobnya pilih produk, teksnya kita pajak pertambahan nilai, dan kemudian totalnya jadi 2.997.000. Lalu kemudian kita record. Nah, kemudian di sini ada transaksi nomor 10 yaitu transaksi penjualan tunai dengan menggunakan mata uang USD dengan syaratnya sama seperti tadi COD. Kita pilih sales, enter sales, lalu kemudian kita pilihnya PT Datum.
Untuk terminnya kita ganti seperti tadi COD, kalau kemudian oke, tanggalnya sesuai, itemnya kita ganti dengan layoutnya kita ganti dengan item, kemudian tanggalnya sesuai tanggal 13/01/2024. Nah, untuk shipnya kita isi dengan kuantitinya 2, item numbernya kita dengan isi dengan laptop Lenovo. Untuk jobnya kita isi dengan produk. Untuk teksnya udah PPN, lalu kemudian yang kedua itu ada mouse. Nah, untuk teksnya sama dengan PPN, jobnya kita isi dengan produk, dan untuk teksnya sama PPN. Untuk pay today-nya kita isi dengan US 1509,60. Untuk payment-nya kita ganti dengan cash, lalu setelah semua kita record. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi nomor 11, yaitu transaksi retur pembelian barang yang rusak. Langsung aja kita input di aplikasi ABSS-nya. Ini kita pilih ke menu purchase, kemudian enter purchase. Untuk suppliernya kita isi dengan PT Maju Sejati. Untuk terminnya COD juga, lalu oke. Dan untuk layoutnya kita ganti dengan item, kemudian oke. Dan jangan lupa untuk tanggal kita ganti, yaitu tanggal 15 Januari 2024. Dengan kuantitinya yaitu -3, resepnya -3. Untuk item numbernya kita pilih keyboard HP. Nah, untuk price-nya udah terisi. Jobnya itu P, teksnya yaitu PPN. Oke, kemudian kita ke record. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke purchase register. Nah, di sini kita milih ke return and debit. Kemudian kita ke receive refund. Nah, kemudian pilih untuk deposito account-nya. Kita masukin date-nya dulu, record setelah selesai semua. Nanti di situ akan ada dana lagi. Selanjutnya di sini ada transaksi nomor 12, yaitu transaksi retur penjualan IDR. Nah, di ABSS ini kita pilih menu sales, kemudian enter sales. Nanti untuk customernya kita pilih PT Megah Jaya. Kemudian untuk layoutnya kita ganti dengan item, lalu oke. Pilih diskonnya yaitu 0, dinolin. Untuk diskon persennya 0 juga, kemudian oke. Nah, selanjutnya untuk tanggalnya itu kita ganti tanggal 17 Januari 2024. Tipnya itu kita isi dengan -2 karena kita retur ya. Untuk item numbernya kita detach. Oke, kita tap aja. Lalu untuk jobnya kita pilih produk, kemudian use job. Untuk teksnya record, lalu cancel. Oke, selanjutnya ke sales register. Seperti tadi kita milih ke return and credits, kemudian ke apply sales. Lalu selanjutnya kita pilih date-nya. Si date-nya tanggal 17 bulan Januari 2024. Amount-nya kita klik aja, nanti dia akan muncul nominal tersendiri. Dan untuk balance itu kita harus 0 ya. Kalau semua kita record. Untuk pelunasan hutang, klik purchase, pay bills. Pada supplier kita pilih PT Datum. Akunnya kita pilih Bank USD. Tanggalnya diubah menjadi 18 Januari 2024. Amount-nya kita isi sebesar pelunasan yaitu $88,8. Kemudian klik monopolite-nya pada invoice yang akan dilunasi. Kalau sudah, klik record. Selanjutnya pelunasan piutang. Pada menu sales, klik receive payments. Pada customer kita pilih PT Megah Jaya. Deposito account-nya kita menggunakan Bank BCA Rupiah. Tanggalnya
Tanggalnya kita ubah jadi 20 Januari 2024. Pada amount receive kita masukkan sebesar jumlah pelunasan yaitu 25 juta. Klik amount applied pada invoice yang akan dilunasi yaitu Desember 2023. Setelah itu klik record. Untuk pembayaran listrik kita bisa ke menu account, record journal entry, dan di memonya kita bisa isi membayar biaya listrik atau air. Kemudian nomor akunnya bisa diisi dengan nomor akun nomor 6. Kemudian nomor akunnya bisa diisi dengan akun nomor 6 yaitu untuk biaya air sebesar 1.200.000 diisi di kolom debit. Kemudian transaksi terakhir stock of 6 ke menu inventory, adjust inventory buat tanggal 31 Januari 2024 dengan memo stock of 6 barang hilang kode KLG. Pada item number bisa dipilih KLG dengan quantity -2 dan unit cost-nya 0 karena tidak diketahui nominalnya. Dan jobnya dipilih P product. Jika sudah, klik record. Dan untuk yang terakhir ada report ya atau laporan dari transaksi. Untuk yang pertama kita buka income statement. Oke, di account income statement accrual, pilihnya dari Januari. Klik display. Oke, untuk net profitnya sebagai berikut ya. Oke, kemudian kita close dan yang kedua ada account transaction accrual. Oke, dengan bulan yang sama kita klik display. Oke, di dalam account transaction ini ditampilkan data secara accrual ya, dengan berbagai transaksi sebagai berikut dari periode 1 Januari sampai 31 Januari. Nah, untuk berikutnya kita boleh close lagi. Untuk yang ketiga ada standard balance sheet. Kita boleh klik standard balance sheet. Di bulan Januari klik display. Oke, untuk standard balance sheet seperti berikut ya. Oke, bisa kita close lagi. Dan untuk berikutnya ada cash disbursement ya. Kita klik di banking. Oke, kita klik di sini. Di bulan yang sama, di bulan Januari display. Nah, untuk cash disbursement journal itu seperti itu. Dan kemudian berikutnya ada di cash receipt bulan yang sama, Januari juga. Oke, debit kreditnya seperti berikut ya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.